Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 pada SMK Negeri 1 Purwokerto, di mana beberapa waktu yang lalu sudah diinformasikan kepada seluruh siswa kelas 11 bahwa ada dibuka seleksi untuk penerimaan beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Nah, dari pengumuman tersebut perlu dipahami kriteria dan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam rangka mengikuti seleksi tersebut. Baik, untuk adik-adik sekalian, sudah saya tampilkan yaitu pamflet dari Bank Indonesia dan SMK Negeri 1 Purwokerto terkait dengan seleksi beasiswa tersebut, di mana jika kita melihat dari aspek kriteria, maka yang pertama adalah sekurang-kurangnya telah menempuh 2 semester atau berada di kelas 11. Ini saya pertegas lagi bahwa beasiswa ini diikuti oleh kelas 11. Kemudian maksimal berusia 18 tahun atau belum berusia 19 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Kemudian poin yang ketiga dalam kriteria beasiswa tersebut merupakan siswa aktif yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau nomor induk siswa nasional, dapat disebut dengan NISN, dan surat keterangan siswa aktif. Poin yang keempat, setiap siswa menerima beasiswa paling lama untuk jangka waktu 4 semester. Poin yang kelima, tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga maupun instansi lainnya. Yang keenam, mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Artinya, adik-adik sebagai calon penerima beasiswa itu aktif di lingkungan masyarakat. Kemudian, poin yang ketujuh, memiliki nilai rata-rata minimal 70 skala 100. Kemudian yang kedelapan, siswa memiliki nomor induk siswa nasional. Yang kesembilan, diutamakan bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu prasejahtera, dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa domisili orang tua siswa. Perlu dipahami bahwa terkait dengan SKTM ini artinya diutamakan. Jika ada yang tidak memiliki SKTM dan ingin mendaftar, maka tetap dipersilahkan. Kemudian yang ke-10, memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 11. Membuat resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. 12. Menyertakan surat rekomendasi dari satu tokoh akademik maupun tokoh non-akademik. Nah, ini adalah kriterianya. Apa saja syarat-syarat yang harus dikumpulkan oleh adik-adik sekalian jika ingin mengikuti seleksi tersebut? Maka kita dapat bergeser ke bagian bawahnya, yaitu kelengkapan dokumen. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia Form A1. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian fotokopi kartu pelajar. Artinya ini adalah fotokopi kartu identitas siswa yang sudah diberikan oleh sekolah kepada siswanya. Itu difotokopi. Kemudian fotokopi buku rekening yang masih aktif atau cover depan bagian dalam atas nama mahasiswa atau siswa ya. Atau siswa. Perlu dipahami bahwa terkait dengan buku rekening, maka buku rekening tersebut
harus atas nama siswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada menggunakan ceki, misalnya nama orang tuanya siapa, kemudian C.Ki untuk nama siswa yang bersangkutan, itu tidak bisa. Jadi harus tertera nama siswa yang bersangkutan. Nah, yang difotokopi yang mana? Yang difotokopi yang halaman depan dari buku tabungan tersebut, yang ada menunjukkan nomor rekening serta nama dari siswa tersebut. Nah, biasanya jika ada siswa yang belum 18 tahun itu belum dapat mengajukan atau membuat rekening. Nah, untuk membuat rekening agar bisa punya rekening, maka bisa menggunakan alternatif. Misalnya, membuka tabungan pelajar, di mana di bank manapun itu biasanya ada. Misalnya, di Bank Mandiri itu ada tabungan khusus pelajar. Syaratnya apa? Biasanya membawa kartu identitas sekolah, itu dibawa untuk membuka rekening. Atau misalnya di BRI ada biasanya jenis tabungan untuk pelajar Junio, seingat saya itu adalah Junio. Nah, itu bisa hanya menggunakan kartu identitas siswa dan biasanya akan dimintai kartu keluarga. Nah, aturan pembukaan rekening di setiap bank itu berbeda-beda. Jadi bisa ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Pada intinya bisa di bank manapun yang ada, ya, yang berada di Purwokerto itu bisa, silahkan. Kemudian terkait dengan surat keterangan tidak mampu, ya, biasanya ada yang bertanya bagaimana jika tidak punya. Ya, jika tidak punya ya silahkan tetap mengajukan tanpa SKTM. Walaupun ada tulisannya diutamakan, artinya yang tidak memiliki SKTM ia dipersilakan mendaftar, tentunya mengikuti rangkaian seleksi. Seperti itu. Kemudian surat keterangan siswa aktif. Bagi adik-adik sekalian, untuk poin 5 ini coba diperhatikan lagi ya. Surat keterangan siswa aktif ini akan diurus atau akan diproses oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, tim dari kesiswaan akan mengurus terkait dengan surat keterangan aktif. Jadi, adik-adik sekalian tidak perlu mengurus sendiri ke sekolah, jadi nanti akan diurus secara kolektif. Kemudian poin yang keenam adalah fotokopi rapot, ya. Fotokopi rapot ini yang mana? Ya, nanti akan dijelaskan ya pada poin checklist. Fotokopi rapot itu yang difotokopi adalah nilai semester 1, 2, dan 3, termasuk identitas depannya rapot. Ada cover, ada identitas diri dari siswa yang bersangkutan. Di mana di dalam rapot itu, di dalam identitas pastinya ada yang namanya nomor induk siswa, kemudian ada nomor induk siswa nasional. Nah, itu juga akan menjadi bahan verifikasi bagi tim yang akan memverifikasi berkas adik-adik sekalian. Kemudian resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. Nanti adik-adik sekalian bisa membuat yang namanya resume pribadi dan motivation letter. Apa motivasinya mengikuti seleksi Bank Indonesia, seleksi beasiswa. Kemudian apa saja pengalaman yang sudah misalnya adik-adik lakukan, apa aktivitas adik-adik dalam keseharian, silahkan itu dapat diceritakan di motivation letter dan resume pribadi. Untuk contohnya bisa dicari di internet. Kemudian bagaimana membuatnya, apakah boleh diketik dan boleh tulisan tangan, kembali kepada adik-adik sekalian, itu boleh diketik, boleh tulisan tangan. Namun perlu diperhatikan, jika itu diketik atau di print, silahkan menggunakan kertas F4 ya, F4.
Untuk settingan layoutnya itu bebas, yang penting seimbang dan dilihat itu enak, nyaman. Kemudian selanjutnya pada poin 8 ada surat rekomendasi dari satu tokoh akademik atau non-akademik. Nah, adik-adik sekalian, itu terkait dengan surat rekomendasi satu tokoh, bisa yang memberikan rekomendasi itu adalah wali kelas misalnya, atau misalnya Bapak Ibu dari jurusan, atau Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SMK itu bisa, silahkan. Namun jika memang ingin direkomendasikan oleh wali kelas, tidak masalah. Jika ingin direkomendasikan oleh Bapak Ibu guru jurusan itu juga tidak masalah. Jadi silahkan dibuat ya. Rekomendasinya bagaimana? Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Untuk belangkonya bagaimana? Belangkonya sudah kami siapkan di dalam linknya. Link yang kami share melalui wali kelas maupun ketua kelas. Kemudian poin ke-9, fotokopi berkas prestasi lainnya, semua bidang dan disiplin ilmu jika ada, antara lain berupa sertifikat penghargaan ya. Ini pada poin ini sebenarnya itu tidak wajib. Kalau memang memiliki prestasi, pasti biasanya ada bentuk buktinya berupa misalnya sertifikat penghargaan. Itu silahkan dilampirkan ya. Jadi ini jika ada ya. Jadi nggak harus ada. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Dan saya kasih note bahwa yang namanya webinar itu tidak bisa ya, karena itu bukan penghargaan kejuaraan seperti itu. Itu untuk kelengkapan dokumennya. Nah, ada di antara adik-adik yang bertanya, bagaimana jika berada dalam posisi jurusan yang tidak diutamakan karena pernah membaca bahwa jurusan yang diutamakan apa misalnya. Kalau kita lihat program studi jurusan departemen yang diutamakan, misalnya poin 1 pariwisata, perhotelan, tata boga, bisnis, biro perjalanan. 2 agribisnis, pertanian, kehutanan, peternakan. 3 ekonomi kreatif. 4 perikanan atau kemaritiman. 5 akuntansi, ekonomi bisnis, dan administrasi bisnis. Perlu adik-adik tahu bahwa dalam program studi ini ada yang namanya program studi yang diutamakan dan ada program studi lainnya. Nah, bukan berarti program studi lainnya itu tidak mendapatkan kesempatan. Jadi memiliki kesempatan yang sama ya adik-adik sekalian. Nah, jika kita melihat di SMK 1 jurusannya itu ada 8, maka jurusan yang masuk dalam poin diutamakan, kita melihat dari poin yang kelima ada akuntansi, ekonomi bisnis, administrasi bisnis. Berarti yang masuk ke dalam kelompok bismen, maka itu masuk kepada program studi yang diutamakan. Kalau di sekolah berarti ada jurusan akuntansi keuangan lembaga, jurusan otomatisasi tata kelola keuangan atau perkantoran OTKP. Kemudian ada jurusan perbankan syariah PBS. Kemudian ada jurusan BDP bisnis daring pemasaran. Itu masuk jurusan yang diutamakan. Nah, bagaimana jika adik-adik sekalian ada di jurusan yang di luar itu? Misalnya dari kelompok TI ada jurusan multimedia, ada jurusan teknik komputer jaringan TKJ, kemudian ada jurusan RPL rekayasa perangkat lunak, ada jurusan FKK farmasi klinis komunitas. Apakah bisa mengajukan? Bisa mengajukan. Saya jawab bisa mengajukan ya. Jadi tetap ada kuota untuk jurusan-jurusan tersebut. Jadi bagi adik-adik dari jurusan yang selain bisnis manajemen, silahkan mengajukan ya, karena ada kuota untuk jurusan-jurusan tersebut ya. Jadi
tidak boleh berkecil hati. Saya jawab seperti ini karena ada yang bertanya terkait dengan jurusan-jurusan tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada daftar checklist ya. Nah, di dalam link yang di-share terkait dengan beasiswa, itu linknya bunyinya adalah Ugo Rampe terkait seleksi beasiswa. Artinya di dalam link tersebut sudah disediakan form-form terkait dengan pemenuhan persyaratan yang harus dikumpulkan ke sekolah. Ya, dari daftar checklist kita lihat dulu ya, ini ada form. Silahkan nanti form ini dicetak, di print ya. Diisi namanya, diisi kelasnya. Kemudian ada 10 poin yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah biodata form A1 Bank Indonesia. Biodata form A1 itu seperti apa? Saya kasih contoh lihatnya. Biodata form A. Sebentar. Oke, biodata. Jadi biodatanya masih sama ya, antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Ini contoh tampilan dari biodata calon penerima beasiswa Bank Indonesia form A.1. Nah, ini formnya seperti ini, bisa diperhatikan. Saya perkecil sedikit. Nah, silahkan diperhatikan bahwa dalam biodata ini nanti silahkan di-print dalam format kertas F4. Di-print dalam format kertas F4. Sediakan pas foto 3x4. Fotonya seperti apa? Adalah foto resmi. Foto resmi berlatar belakang apa? Ya, berlatar belakang merah boleh, biru boleh. Yang penting itu menggunakan baju sekolah ya. Biasanya menggunakan baju OSIS. Itu silahkan nanti dicetak, ditempel. Kemudian ini form ini apakah boleh diketik dengan komputer misalnya? Boleh, silahkan. Apakah boleh ditulis tangan? Boleh, silahkan, tidak masalah. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika mengisi form ini jangan sampai ada kolom yang ketinggalan. Ini ada nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, jurusan, alamat lengkap sesuai kartu keluarga, alamat lengkap domisili saat ini, kemudian kontak personalnya jangan lupa. Kamu punya nomor HP yang ada WA-nya, nomor HP yang aktif, silahkan masukkan ke sini. Tolong jangan memberikan nomor HP yang sudah tidak aktif. Tolong selama mengisi form ini jangan mengganti-ganti nomor. Kemudian email address. Kemudian jika punya Twitter atau akun Facebook bisa dicantumkan di sini. Selanjutnya, jenis kelamin apa? Laki-laki atau perempuan? Agamanya apa? Golongan darahnya apa? Suku bangsanya apa? Misalnya kamu aslinya orang Sumatera, bisa tulis sini Sumatera misalnya, atau Sumateranya itu dari Medan, bisa Batak misalnya, tuh ya. Kemudian ini ada hal penting yang perlu adik-adik sama-sama pahami. Di kolom biodata ini ada permintaan nilai rata-rata rapot. Nah, dari mana mendapatkan nilai rata-rata rapot? Itu silahkan diambil dari nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3. Nah, semester 1 jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa. Kemudian semester 1, 2, 3 itu rata-ratanya berapa, dijumlah ketiganya, dibagi 3, nanti dapatnya berapa itu. Ada 70 apa enggak minimalnya. Itu harus dipastikan ya. Dan tolong di sini perlu dipahami bahwa kejujuran itu sangat penting, karena nanti tim akan mengecek kembali terkait dengan nilai rata-rata rapot tersebut. Kemudian nama lengkap bapak dan ibu jangan lupa. Kemudian minat dan bakatnya apa,
keterampilan hidupnya apa, silahkan ditulis di sini ya. Kemudian punya potensi diri apa, silahkan ditulis. Kemudian aktivitas sosial yang biasa dan bisa dilakukan, misalnya apa? Misalnya aktif di Karang Taruna atau aktif di organisasi kepemudaan lainnya, silahkan ditulis di dalam ini. Nah, kemudian di sini ada pernyataan. Apakah Anda siap berperan aktif dalam kepengurusan dan kegiatan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia? Nah, silahkan di sini dicoret bersedia atau tidak, alasannya apa, silahkan ditulis. Kemudian saran-sarannya apa, silahkan ditulis. Kemudian silahkan tulis namanya di kolom tanda tangan ini, kemudian silahkan ditandatangani, beri bubuh misalnya di sini Purwokerto tanggal berapa bulan apa, silahkan dibuat. Kalau ini masih ada 2020 itu tidak masalah ya, nanti silahkan kamu coret sedikit, itu tidak masalah terkait dengan tahun yang masih belum berubah. Ini terkait dengan form A1. Oke, ini checklist pertama sudah selesai. Sekarang masuk checklist yang kedua adalah fotokopi kartu pelajar ya. Intinya kartu pelajar halaman depan dan belakangnya silakan difotokopi. Kemudian yang ketiga, dokumen yang menyatakan NISN. Nah, dokumen yang menyatakan NISN ini nanti adalah hasil screenshot dari pengecekan NISN yang ada di website NISN. Caranya bagaimana? Sudah saya lampirkan link bagaimana cara untuk melakukan pengecekan NISN. Itu adik-adik sekalian bisa mengecek di halaman NISN Kemendikbud ya. Nanti dimasukkan namanya, nanti akan muncul aktif atau tidak. Nanti di screenshot, di printnya dengan kertas F4. Pokoknya semua kertasnya F4. Kemudian poin kelima, surat keterangan tidak mampu jika ada. Poin keenam, surat keterangan aktif, ini diurus sekolah. Kemudian fotokopi rapot semester 1, 2, dan 3. Yang kedelapan, resume pribadi dan motivation letter. 9, surat rekomendasi dari satu tokoh. Surat rekomendasinya seperti apa? Ini saya kasih lihat. Surat rekomendasi tokoh. Nah, ini tampilan dari surat rekomendasi tokoh ya. Nanti silahkan ini di print dengan kertas F4, ditulis tangan boleh atau langsung diketik misalnya, di print itu tidak masalah. Jangan lupa tanda tangan dari pemberi rekomendasi dan namanya siapa gitu. Ini terkait dengan surat rekomendasi, satu saja ya, cukup. Kemudian kita masuk kepada berkas selanjutnya, yaitu berkas prestasi atau piagam prestasi jika ada. Jika adik-adik sekalian memiliki piagam prestasi, silahkan dilampirkan. Dari tingkat apa? Kalau memang dari tingkat SMP sudah punya prestasi, silahkan dilampirkan. Jika di SMK sudah ada prestasi, silahkan, itu malah lebih baik lagi. Tapi jika tidak ada, ya tidak usah dilampirkan, tidak usah diada-adakan. Seperti itu. Apakah perlu legalisir? Tidak perlu, cukup difotokopi saja. Nah, semua berkas ini dari poin 1 sampai 10 yang menjadi catatan adalah di poin ke-6, surat keterangan siswa aktif. Ini saya kasih warna. Surat keterangan siswa aktif ini diurus oleh tim kesiswaan. Ingat, ini akan diurus oleh tim kesiswaan secara kolektif, jadi tidak perlu kalian atau adik-adik sekalian mengurusnya ke sekolah. Silahkan persiapkan seluruh dokumen selain nomor 6. Dokumen yang sudah siap silahkan dibawa ke ruang kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto. Nanti di situ ada Bapak dan Ibu yang siap menerima berkas kalian semuanya. Nah, berkas tersebut silahkan dimasukkan dalam stop map.
stop mapnya ada ketentuan tidak, silahkan dimasukkan ke dalam stop map. Dan yang perlu diingat adalah berkas yang sudah kalian siapkan tersebut jangan lupa difotokopi seluruhnya, sehingga ada berkas yang asli dan ada fotokopiannya satu rangkap saja sudah cukup. Yang asli diserahkan untuk panitia Bank Indonesia, yang fotokopi sebagai arsip untuk kesiswaan. Untuk stop mapnya saya ingatkan kembali, stop map tidak ada ketentuan, warnanya bebas. Yang penting stop mapnya itu rapih ya. Silahkan dikumpulkan di ruang kesiswaan. Nanti Bapak dan Ibu guru yang ada di kesiswaan akan mengecek berkasnya terlebih dahulu, dan nanti kalian akan mengisi daftar penyerahan berkas. Nanti kalian akan tanda tangan bahwa kalian telah menyerahkan berkas. Sampai di situ tahapan selesai. Nanti tinggal menunggu panggilan dari Bank Indonesia untuk proses tahap wawancara, karena kesiswaan tidak menyeleksi terkait dengan wawancara seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini jangan lupa ya, daftar checklist ini silahkan di print. Daftar checklist ini silahkan di print, diisikan nama dan kelasnya. Diisikan nama dan kelasnya. Jadi nanti akan mempermudah untuk diidentifikasi. Dan nanti jangan lupa bahwa setiap menyerahkan berkas nanti ada tanda tangan sebagai bukti bahwa kamu, bahwa kalian, bahwa adik-adik sekalian sudah menyerahkan berkas beasiswa Bank Indonesia. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, triknya adalah ketika adik-adik sekalian sudah lengkap dokumennya, silahkan difotokopi satu rangkap. Silahkan jika sudah lengkap difotokopi satu rangkap. Fotokopi tersebut merupakan arsip bagi Bapak dan Ibu di kesiswaan. Seperti itu. Dan pastikan bahwa nomor HP kalian, nomor WA kalian tidak diganti, sehingga ketika dihubungi itu langsung fast respon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi adik-adik sekalian dan tidak bingung lagi terkait dengan pengajuan beasiswa, pengajuan seleksi mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Nah, ingat bahwa semua jurusan bisa mengajukan. Semua jurusan bisa mengajukan. Artinya, semua jurusan tersebut bisa mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Ini silakan didengarkan baik-baik. Jadi jika ada dari jurusan TKJ, RPL, MM, dan FKK, silahkan melakukan ikut berkompetisi dalam rangka mengikuti seleksi Bank Indonesia ini. Silahkan, karena semuanya juga memiliki kesempatan yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sukses. Selamat menyelesaikan administrasi berkasnya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi atau dapat hadir di ruang kesiswaan. Nanti akan ada Bapak dan Ibu dari tim kesiswaan yang akan memberikan penjelasan. Dan harapan dari kami adalah berkas tersebut ketika dikumpulkan sudah lengkap. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.